Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wahhab, al-mulkut tawwab, alladzi faddala safwatan min khalqihi fakanu hamalatal kitab wa ikhtassahum biwasi'i fadlihi liyusbihu min ulil albab. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wal ashab wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ab. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga diberikan Allah Ta'ala keberkahan dalam hidupnya, usianya, hartanya, serta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sesaat lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Kenapa kami sampaikan sebentar lagi? Karena para ulama zaman dahulu itu menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan jauh hari sebelumnya, bahkan 6 bulan sejak sebelum bulan Ramadan datang. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hendaknya mencontoh para ulama dengan cara menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah pertama, hati, akal, dan fisik. Hati dan fisik kita mempersiapkan diri dengan cara apa? Bertaubat, melatih diri untuk ikhlas dalam beribadah dengan cara memperbanyak ibadah dari sejak sekarang. Kalau orang tidak terbiasa beribadah, bisa jadi dia ketika mau ke masjid berat, padahal bulan Ramadan amalan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas saatnya bulan Ramadan datang, dia malah jauh dari masjid. Pas saatnya sholat tarawih, imamnya lama sedikit, dia mundur, teratur. Maka dari sejak sekarang ibadah sudah disiapkan. Berpuasa sejak sekarang diperbanyak puasa sunnah, agar ketika beraktivitas di bulan Ramadan kita tetap fisiknya kuat dan ibadahnya juga tetap terjaga. Akal, jamaah rahmatullah, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu ibarat pohon sedang menumbuhkan daun-daunnya. Bulan Sya'ban itu ibarat pohon sedang menumbuhkan ranting-rantingnya, dan bulan Ramadan saatnya untuk panen. Jadi mindset kita dirubah, jangan menghadapi bulan Ramadan mendadak. Seperti pasukan yang ketika mau perang dia nggak persiapan dulu. Petinju mau tampil dia harus latihan dulu dengan samsak sampai dia mengerti bagaimana berperang. Sebelum bulan Ramadan kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita ketemu dengan bulan Ramadan. Siap hati dengan keikhlasannya. Latihan ibadah ikhlas itu susah Bapak Ibu ya. Bisa ikhlas dalam beribadah itu susahnya luar biasa. Maka perlu dilatih. Banyak bertobat, hilangkan diri dari maksiat, kemudian perbanyak ibadah agar fisik kita juga kuat. Pengennya kita amal ibadah banyak, tapi ternyata ketemu dengan fisik yang lemah, akhirnya kita nggak bisa banyak berbuat. Akal perlu dipersiapkan Bapak Ibu dengan mempelajari ilmunya. Ilmu agama ini kita butuh, tidak hanya untuk bulan Ramadan tapi setiap saat. Jadi ilmu ini penting bagi kita untuk menghadapi dunia dan akhirat. Ibnu Mubarak mengatakan ketika seseorang mulai mempelajari ilmu, dia akan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama dia akan sombong karena ilmunya. Tahapan kedua dia akan tawadhu karena ilmunya. Tahapan ketiga dia merasa tidak apa-apa terhadap ilmunya. Karena ternyata kalau kita masuk belajar ilmu agama, semakin luas di depan kita dan kayaknya sulit untuk diraih. Jadi para ulama juga mengatakan dalam kitab-kitab tholabul ilmi, orang yang disebut berilmu itu ketika dia terus-menerus belajar. Orang disebut berilmu dia ketika dia terus-menerus belajar. Bahayanya Bapak Ibu kalau kita berhenti untuk belajar tapi baru di tahap pertama, sombong. Lanjutkan belajar, insya Allah kita akan tawadhu. Teruskan belajar, insya Allah akan merasa bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Maka dalam kesempatan siang ini
kita coba mempelajari bagaimana sih cara belajar ilmu agama seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Adab berikutnya yang nomor 17, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kita ngaji, ngaos ataupun belajar itu adalah ya tidak mendahului guru dalam menjelaskan sesuatu masalah atau jawaban dari suatu pertanyaan. Sekarang mindset kita ada di sebuah pengajian atau halaqah ya, di pondok pesantren atau di kajian-kajian khusus ya, atau di kajian umum. Ketika ustadz atau guru memberikan pertanyaan misalkan ya, apa hukumnya ini? Itu adab kita sebagai mustami' atau pendengar tidak langsung jawab, tapi minta izin dulu untuk menjawab dengan angkat tangan ya. Jadi ustadz jawabannya adalah 1, 2, 3 gitu. Ketika ustadz atau syekh bertanya apakah boleh ini dan itu, maka kita boleh gitu, mengangkat tangan minta izin untuk menjawab. Nah, ini pada hakikatnya adab terhadap majelis tersebut, kecuali dia mengetahui bahwa sang guru mempersilahkannya untuk menunjukkan keutamaan si murid. Guru nunjuk langsung, silakan dijawab gitu. Yang berikutnya, janganlah dia membaca di hadapan guru bila pikiran sang guru sedang sibuk. Ini yang saya baca ini terjemahan kitabnya Pak ya, jadi aslinya ada bahasa Arabnya. Jangan dia membaca di hadapan guru bila guru sedang sibuk pikirannya, sedang bosan, sedang sedih, sedang mengantuk, sedang gelisah dan sebagainya yang membuatnya dia sulit untuk memberikan penjelasan. Maksudnya cara belajar tholabul ilmi yang dipakai oleh para ulama salaf dulu itu ada kitabnya dan yang membaca adalah muridnya. Jadi muridnya membaca qala kadza wa kadza, qala kadza wa kadza, gurunya mendengarkan. Stop dulu, saya jelaskan. Gurunya menjelaskan. Setelah selesai dijelaskan, lanjutkan baca dari awal kitab sampai akhir kitab. Dan ini cara belajar mulazamah yang dilalui oleh ada mungkin salah seorang murid berangkat ke Yaman, ke Sudan, ke Saudi untuk belajar. Biasanya mereka bawa kitab, masing-masing murid bawa kitab, di depan syekhnya ditunjuk, kamu baca. Jadi dia baca misalkan jurumiyah ya, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan ya. Itu kemudian stop, saya jelaskan dulu, gurunya menjelaskan. Nah, ketika posisi belajar seperti itu, murid harus tahu ini gurunya sedang ngantuk, sedang gelisah atau tidak. Kalau guru sedang tidak nyaman, itu tidak memaksa guru untuk kita belajar kepada beliau ya. Berikutnya, di samping itu jangan bertanya kepada guru tidak pada tempatnya ya. Jadi misalkan ustadznya sedang menyampaikan masalah tentang ya fikih puasa Ramadan ya, tapi pertanyaan kita tentang bagaimana mandi junub misalkan, kan nggak nyambung ya. Materinya tentang A, ustadz saya mau tanya ya, cara mandi junub gimana gitu. Kan nggak nyambung. Jadi sesuai dengan tema, kecuali dia mengetahui dari kondisi sang guru bahwa dia tidak membencinya. Artinya ustadz saya mau bertanya, tapi boleh nggak di luar tema kita saat ini? Oh silahkan. Baru kita bertanya, apa hukumnya mandi junub ustadz? Bagaimana caranya? Gitu. Nah, baru silahkan diperbolehkan. Jangan pula dia mengulang-ulang bertanya yang membuatnya bosan. Kadang-kadang begitu, kita bertanya sebuah pertanyaan A, tapi guru menjelaskan dia kurang mengglobalkan. Kadang-kadang ustadz itu memberi jawaban tidak diperinci untuk sebuah alasan. Nah, kita tidak perlu mengejar, ustadz tanya lagi gini. Nanti sesi ketiga tanya lagi ya. Jadi kadang-kadang selalu pandangannya semua orang ke sudut sana, nanti ke sudut sana lagi ya. Jadi dihindari untuk mengulang-ulang bertanya yang membuatnya bosan ya. Hendaknya dia bertanya kepada sang guru
ketika jiwanya sedang nyaman dan waktunya sedang kosong, ya. Nah, berikutnya jamaah rahmatullah, ini terakhir ya insyaallah karena kita tidak panjang waktunya. Hendaknya ketika bertanya itu disisipkan doa buat guru. Ahsanallahu ilaik, jazakallahu khairan, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya, ya, barakallahu fiki Ustadz, gitu. Ini masuk bagian adab daripada kita bertanya kepada guru. Mungkin dari sekarang kita nggak pernah terfikirkan karena kita selalu ikutnya seminar yang di situ nggak banyak doa dan lain sebagainya, ya. Jadi beginilah cara belajarnya Islam, ya. Terus dia tidak perlu malu bertanya dengan sesuatu yang dia sulit untuk faham, ya. Jadi jangan malu bertanya jamaah rahmatullah kalau memang kita tidak faham. Maksimal 3 kali, ya. Maksimal 3 kali. Bi anna hadzal ilm la yanalul mustahyi walal mustakbir. Ilmu agama tidak diraih oleh 2 orang. 1 orang yang pemalu, mau bertanya dia malu-malu. 2 orang yang sombong. Lalu barang siapa yang malu bertanya sedikit ilmunya, siapa yang malu bertanya dia tampak kekurangan ketika berkumpul dengan banyak orang. Ada banyak orang dia nampak sekali nggak punya ilmu. Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau meraih ilmu? Maka beliau berkata, ada 3. Bilisanin su'alin, dengan ucapan yang nggak malu mau bertanya. Wa qalbin akulin, dengan hati yang berpikir, bukan hati yang lalai, hatinya untuk berpikir di kajian tersebut. Wa badrin wairu malul, dan badan yang tidak pernah letih, nggak pernah lelah. Santri tholabul ilmi atau kita sebagai jamaah pengajian kalau kalah dengan rasa lelah itu nggak sampai ilmunya, ya, karena lelah itu pasti akan selalu ada sebagai pelajar, ya. Jadi nggak gampang untuk beralasan lelah untuk belajar. Jadi ini jamaah rahmatullah beberapa adab dalam kita tholabul ilmi atau belajar mempelajari ilmu agama yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang yang selalu belajar tholabul ilmi dalam agama dan faham terhadap agama. Allahumma faqihna fiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.